Dia suka digusur, padahal dia suka nyogok di pinggir jalan. Dia seperti tidak mengerti mesti berkata kepada siapa. Tidak ada saluran. Dia kecewa, dia marah karena dia digusur, tapi juga diminta bayar juga, diperas juga. Maka sampai pada kesimpulan dia membakar dirinya. Terbakarlah Abdul Aziz Bouaziza. Lalu di era sosial media ini difoto dan diviralkan. Terjadilah revolusi Tunisia. Hancur negara itu. Alhamdulillah ada seorang tokoh senior, ketua dari Partai An-Nahdah. Kebetulan saya mengenal beliau secara pribadi dan senang sekali berkonsultasi dengan beliau, Syekh Rashid Garnusi. Beliau adalah tokoh moderat. Dan tokoh moderat itu diantara rujukannya Pak Kiai, dia senang sekali dengan eksperimen Indonesia. Tentang bagaimana umat dan bangsa itu bisa ketemu, menemukan jalan tengah untuk kemudian menata kehidupan bersama, menata kehidupan politik, sosial, ekonomi, budaya dalam konsep negara kesatuan seperti yang kita miliki sekarang. Itu beliau banyak sekali baca. Kami sering sekali berdiskusi tentang itu, bahkan beliau membuat buku-buku tentang itu. Termasuk tesis beliau tentang negara Madinah sebagai negara sipil. Apa yang terjadi kemudian? Beliau ikut pemilu, ya, balik dari Inggris setelah sekian lama diungsikan, mencari suaka, lalu kembali membuat Partai An-Nahdah dan kemudian menang pemilu. Tapi begitu dia menang pemilu mengatakan negara Tunisia adalah negara sipil. Sehingga semua perbedaan pendapat itu dikemas kembali, lahirlah konstitusi Tunisia yang kira-kira seperti konstitusi Indonesia. Tetapi tidak semua tokoh moderat seperti Syekh Rashid. Yaman hancur, Libya hancur, sampai hari ini masih konsolidasi susah sekali. Syria kita lihat hancur, perang saudara sudah mengungsikan lebih dari 2 juta orang. Ini merembet kemana-mana, sehingga kemudian muncullah negara-negara gagal. Ciri dari negara-negara gagal itu adalah kalau tidak berhasil ditemukan atau dipertemukan antara konsepsi umat dengan konsepsi bangsa atau agama dan negara, maka dia jadilah negara-negara gagal itu. Dan itu yang melahirkan kehancuran di Timur Tengah sekarang ini. Karena itu ada orang yang terus-menerus tidak akan lelah menyeret bangsa Indonesia supaya kita ini tidak mau jadi moderat. Itu yang mereka takutkan. Ummatan wasatan itu yang mereka takutkan. Maka yang moderat-moderat seperti saya, seperti teman-teman yang hadir di ruangan ini, kalau bisa jadi ekstrem. Bakatnya ada, Ustaz ya. Kalau bisa jadi ekstrem, ditekan, lalu kemudian diadu domba, ada yang diterima, ada yang tidak diterima, ada dibilang pro NKRI, ada yang tidak pro NKRI, diadu, nanti muncul yang ekstrem, yang moderat jadi ekstrem, lalu kemudian dihancurkan, negara kita semua hancur. Itu yang mereka mau, dan mereka tidak mau kita jaya. Makanya kalau orang sudah ceramah di masjid kayak saya ini bisa salawat, ya, dia lihat salamnya kayak orang Arab, ya, itu jidat saya udah mulai ditanda, ini orang nggak boleh jadi pemimpin, karena mereka nggak mau ada orang moderat. Pilihannya dua, seperti kata Pak Kiai tadi. Kalau nggak subhat, ya rusak. Dan dia nyari yang subhat terus, karena yang haram pasti susah. Tapi yang subhat terus dicari.
Tapi begitu kelihatan dia berwarna, itu mulai tidak diberi tempat. Saya mengerti karena saya pejabat negara. Saya tahu bagaimana cara kerja dari orang-orang itu. Nah, ini provokasi menurut saya. Saya senang diundang Pak Kiai karena terkenal masjid kita ini. Di sini kita meluruskan pikiran-pikiran yang bengkok tentang berbangsa dan bernegara. Saya ingin Masjid Jogokarian ini menjadi tempat bertemu saya dengan Ustadz Ismail itu. Sampai omongan tadi tidak ada perbedaan pendapat sama sekali. Sampai omongan tadi, Ustadz. Jadi kalau diteruskan mungkin ada perbedaannya, nggak apa-apa. Tapi setidak-tidaknya sampai tadi nggak ada perbedaan. Karena itu kalau di sana ada orang takut dengan syariah, itu keliru. Dengan istilah khilafah takut, itu keliru. Tolong luruskan saya Ustaz Jazir ya. Pasal 2 sila kedua Pancasila. Dulu waktu pidato Bung Karno namanya internasionalisme. Internasionalisme. Bung Karno bukan cuma tokoh lokal. Bung Karno adalah tokoh dunia. 10 tahun setelah kita proklamasi, inisiatif-inisiatif globalnya sudah mengglobal. Dia mengundang konferensi Asia Afrika. Hampir semua negara di Asia dan Afrika datang. Di zaman pesawat belum kayak sekarang, Pak. Belum ada jet, masih propeller. Kalau dari Afrika orang terbang ke sini bisa mampir 6 tempat. Tapi orang datang karena Indonesia adalah pemain dunia. Lalu kemudian sila itu menjadi internasionalisme dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sekarang menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsepsi itu adalah konsepsi universal. Karena itu memang ada orang yang ingin mengisolir Indonesia. Dan saya kira dalam banyak hal pikiran-pikiran Hizbut Tahrir itu kita sebut tidak mengisolir Indonesia. Maka saya pernah bilang sama Ustadz Ismail, Ustadz, jangan antum bicara khilafah Islamiyah lagi, antum bilang aja khilafah Pancasila. Iyalah. Karena kalau kita lihat Pancasila itu kan makosid syariah, tujuan syariat. Cita-cita agama yang dicantumkan menjadi cita-cita negara. Cita-cita agama kita dan cita-cita negara kita tidak berbeda. Kalau orang menerapkan menyimpang-menyimpang, itulah tugas pemilu. Cari pemimpin yang paham ini. Jadi saya usul itu, Ustaz. Ya. Nanti kalau dibubarkan gitu ya, bilang aja Hizbut Tahrir Khalifah Pancasila Indonesia. Udahlah, pasti lebih lebih Pancasila dari yang lain lah. Jangan mau diadu. Jangan mau. Ini memang maunya. Ya, jangan mau kita diadu. Kita ciptakan gelombang ini. Apa yang disampaikan Ustadz Ismail tadi itu benar adanya. Syariah adalah pusat keunggulan. Waktu kita mau meratifikasi atau mau mengundang-undangkan undang-undang syariah dalam bidang ekonomi, kita terlambat dari Singapura kok. Kita terlambat dari Cina. Orang-orang itu mengundang-undangkan ekonomi syariah lebih dulu daripada kita. Kenapa? Karena ada keunggulan. Pusat keuangan syariah dunia itu namanya London. Pameran keuangan syariah terbesar di dunia itu di Eropa. Kenapa bukan Indonesia? Karena kata syariah ini ditakut-takutkan, seolah ini masalah. Padahal ini adalah pusat keunggulan. Kalau kita mengakuinya unggul dalam bidang ekonomi, kenapa tidak diakui unggul juga di bidang lain? Ini distorsi pemikiran. Tapi sabar, jangan mau diadu domba, yang penting pahamkan aja.
Pengajian nanti kita bikin di depan para pejabat-pejabat ini, insya Allah. Ya, karena kita perangnya sekarang perang ilmu. Islam telah menaklukkan dunia dengan pedang. Setelah ini insya Allah Islam akan menaklukkan dunia dengan ilmu pengetahuan, dengan kata-kata, dengan Twitter, dengan Facebook. Kata-kata itu berdesing seperti berperang, saling melawan, saling berargumen. Itulah kenyataan baru kita. Jadi jangan takut, tweet aja terus, streaming terus. Masa orang streaming LGBT boleh, kita enggak? Ini streaming pengajian nggak boleh, gimana sih? Jangan terprovokasi, termasuk oleh saya ya. Nah, yang terakhir yang saya ingin katakan sebagai penutup, Ustaz. Negara ini memang menghadapi realitas baru sejak tahun 98. Saya bersyukur alhamdulillah menjadi eksponen 98. Termasuk setelah saya deklarasi, saya ketemu Ustaz Ismail juga di Surabaya. Teman-teman HTI waktu itu belum ada nama, Ustaz ya. Karena kita baru bebas dari Orde Baru. Siapa yang bebas zaman Orde Baru dulu? Jangankan pengajian kayak begini, Ustaz. Kita ngumpul 5 orang besok masuk koramil kita. Bisa-bisa nggak balik. Sekarang ini ada kebebasan. Keputusan bangsa Indonesia adalah kebebasan, demokrasi. Makanya kita bisa kampanye apa saja asalkan kebaikan, kecuali yang sudah dilarang. Yang sudah dilarang komunisme, ada tap MPR-nya. Yang belum dilarang kan dia enggak, ya silakan aja. Ya ada kebebasan. Nah, negara itu agak bingung dengan kebebasan ini, itu saja. Presidennya bingung, turun ke kabinet. Kabinetnya bingung, turun ke petugas keamanan. Petugas keamanan bingung, kabinet bingung, turun ke gubernur. Gubernur bingung, turun ke bupati. Bupati turun ke lurah camat. Kadang-kadang bingung tuh dari bawah naik ke atas, tapi ini dari atas turun ke bawah. Maka tugas kita adalah 2. Pertama, nikmati kebebasan ini dengan dakwah. Sampaikan kebenaran. Kalimat-kalimat yang dikatakan oleh Pak Kiai tadi itu, kita rekam, kita sebarkan, kita sampaikan. Sampai orang sadar bahwa negara ini tidak akan pernah menjadi kuat kalau Islam tidak menjadi roh dasarnya. Karena itu lahir ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu ada kerelaan melepas 7 kata. Karena sila pertama tetap ketuhanan yang Maha Esa. Jangan dibalik-balik. Ini ada orang datang dari mana, mentang-mentang punya uang banyak, dia klaim ada nilai baru. Namanya sekularisme. Tidak ada ketuhanan. Itu kerennya nggak kenal nih orang, tiba-tiba dia yang petatang petenteng. Tempeleng kalau bisa. Maksudnya pakai kata-kata, bukan pakai fisik ya. Di komit kita kan perdamaian ya. Jadi itu yang pertama tugas kita ya. Yang kedua adalah menyadarkan umat, melahirkan masjid seperti Jogokarian ini sebanyak-banyaknya. 1 juta masjid seperti yang dia katakan oleh Kiai tadi dikatakan, harus mengikuti gelombang ini supaya kelak akan lahir pemimpin yang mencintai umat Islam dan mencintai bangsa Indonesia. Assalamualaikum.